شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Selanjutnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan Qala Abdullah ibn al-Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, La ta'khudhu an ahli al-Kufati fi ar-rafdi syai'an. Beliau mengatakan, janganlah engkau mengambil dari ahli al-Kufah fi ar-rafdi syai'an, dari penduduk Kufah dalam masalah al-rafdi syai'an. Ya, al-rafdi syai'an maksudnya jangan engkau mengambil ilmu dari penduduk Kufah tentang masalah ar-rafdi syai'an, yaitu pemahaman Rafidah. Ya, pemahaman Rafidah, Syiah Rafidah. Ya, karena kebanyakan Syiah Rafidah ini itu berada di Kufah. Ya, mereka berada di Kufah kebanyakannya. Bahkan innama nasya'u minal Kufah. Bahkan mereka ini ya muncul di Kufah. Maka janganlah mengambil dari mereka mazhab Syiah, pemahaman Syiah sedikit pun. Ya, di antaranya mencela para sahabat. Ya, bahkan mengkafirkan sahabat, ya, memfasikkan sahabat, ya, kecuali segelintir orang saja dari kalangan sahabat, ya 3 atau 5 orang yang mereka tidak anggap keluar dari agama setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pemahaman Syiah. Maka jangan kita mengambil dari mereka sedikit pun. Ya, kemudian mereka juga orang yang gulu, melampaui batas di dalam bersikap terhadap ahlul bait, ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hampir-hampir mereka dikatakan ya'buduna ahlal bait. Mereka menyembah ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wala an ahli Syam fi sayfi syai'an. Dan jangan juga mengambil dari penduduk Syam masalah as-sayf, ya, sedikit pun. Ya, yaitu pemahaman Khawarij. Ya, pemahaman Khawarij yaitu pemahaman, ya, pemberontakan kepada penguasa. Ya, as-sayf itu pedang. Jadi pemahaman pedang, maksudnya pemahaman Khawarij. Karena Khawarij itu dikenal sebagai kelompok firqah yang suka memberontak kepada penguasa. Apalagi kalau dia melihat penguasa ini melakukan maksiat, ya, maka mereka akan menggulingkan pemerintah atau penguasa tersebut. Ya, karena menurut mereka berbuat maksiat itu kafir. Melakukan dosa itu dosa besar itu adalah kafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berusaha untuk mengkudeta dan menggulingkan penguasa tersebut. Ya, dan beliau mengatakan ahli Syam karena ya mereka itu banyak di Syam. Ya, Jadi mereka banyak muncul di negeri Syam.
Kemudian beliau mengatakan wala an ahli al-Basrah fil qadari syai'an, dan jangan juga mengambil pemahaman qadariyah dari penduduk Basrah sedikit pun. Iya. Jadi fil qadar maksudnya tentang pemahaman yang menolak takdir. Pemahaman yang menolak takdir. Ya, ini muncul di Basrah. Ini muncul di Basrah. Kemudian beliau mengatakan wala an ahli Khurasan fil irja'i syai'an, dan jangan juga mengambil dari penduduk Khurasan tentang masalah al-irja' sedikit pun. Itu tentang masalah pemahaman Murji'ah. Ya, pemahaman Murji'ah. Kemudian wala an ahli Makkah fi sarfi syai'an, dan jangan mengambil dari penduduk Mekah fi sarfi syai'an tentang masalah as-sarf. Ya, itu tentang masalah jual beli uang dengan uang. Jual beli uang dengan uang, ya, yang kemudian salah satunya itu ditunda. Ya, kan jual beli uang dengan uang itu harus sama kadarnya dan harus kontan. Ya, iya dan biadin, ya mislan bimislin, ya dan biadin kata Nabi. Ya, azhab bizahab wal fiddah bil fiddah wat tamr bit tamr, ya wal bur bil bur wal milhu bil mil, ya dan biadin, mislan bimislin, ya dan biadin. Ya. Jadi kalau kita menukar barang-barang ini, emas dengan emas, perak dengan perak, tukar kurma dengan kurma, ya tukar gandum dengan gandum, tukar garam dengan garam, maka harus sama kadarnya, harus sama timbangannya, kemudian harus kontan. Ya, misalnya garam, kan garam ada garam halus, ada garam kasar. Misalnya dia mau nukar, bagaimana kalau kita tukar? Saya butuh garam halus. Iya, karena kau halus, ya kasih saya sekilo, saya kasih kau 2 kilo. Maka tidak boleh, karena tidak sama takarannya. Atau mungkin sama takarannya, akan tetapi satunya dicicil. Iya, kasih Pak dulu garam kasar tak itu, nanti besok saya kasih garam halus. Iya, maka ini tidak boleh, riba. Jadi harus mislan bimislin, ya dan biadin. Sama juga tukar uang dengan uang. Ya, kita tukar uang besar dengan uang kecil. Ya, harus sama kadarnya, harus sama nilainya, dan harus kontan. Ya, misalnya saya menukar uang 100.000, uang 1.000. Ya, karena mau nukar, ya akhirnya yang dikasihkan kepada kita uang kecil itu kurang 2.000. Ya, jumlahnya hanya 98.000, kurang 2.000. Ya, kalau di Makassar kan seperti itu. Ya, PT. Kadang mereka butuh uang kecil. Ya, makanya banyak di jalan yang tidak tahu sekarang ya, orang yang menyiapkan receh-receh itu. Tapi kalau 10.000 yang didapat cuma 9.000. Ya, dikurangi 1.000. Nah, ini namanya riba. Ini namanya riba. Jadi tukar uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak, itu harus sama kadarnya. Kemudian harus kontan. Ya, termasuk jual tukar menukar uang asing. Ya, Anda punya dolar, saya punya rupiah, kita mau tukar. Ya, nah, mungkin kadarnya tidak sama. Ya, karena nilai dolar lebih tinggi dari rupiah. Ya, tidak mungkin 10 dolar kita kasih 10 rupiah, tidak mau orang. Ya, ada kadarnya, sudah ada kadarnya ditetapkan ya, bahwa 1 dolar ya untuk saat ini harganya kalau rupiah sekian. Ya, maka harus sama segitu. Kemudian harus kontan. Ya, tidak boleh mengatakan kasih dulu dolar tak, ya nanti 2 jam kemudian saya kasih rupiahnya. Ya, tidak boleh, karena berarti dia utang 2 jam. Ya, nah, ini riba kalau seperti itu. Jadi syaratnya kata Nabi mislan bimislin, ya dan biadin. Harus sama kadarnya dan harus kontan. Ya, sebagian penduduk Makkah ya itu banyak yang melakukan hal seperti itu, dan mereka menganggap itu adalah perkara yang dibolehkan padahal tidak dibolehkan. Ya, maka jangan mengambil dari penduduk Makkah tentang masalah as-sarf syai'an. Wala an ahli al-Madinah fil ghina,
dan jangan juga mengambil dari penduduk Madinah tentang masalah nyanyian. Ya, karena sebagian penduduk mereka itu menghalalkan nyanyian-nyanyian. Ya, nyanyian yang syariat kita tidak membolehkannya. Wala ta'khudhu anhum fi hadhil asya'i syai'an. Dan jangan mengambil dari mereka perkara-perkara ini sedikit pun. Itu perkara-perkara ya sesat, bid'ah dan yang lainnya. Ya, jangan ambil dari mereka, bahkan dari siapapun. Iya. Bahkan dari siapapun kalau itu adalah perkara yang menyesatkan, perkara yang tidak sejalan dengan kitabullah dan sunnah, ya sesuai dengan pemahaman salaf, maka kita harus meninggalkannya. Ya, kita harus meninggalkannya dan kita mencukupkan diri dengan apa-apa yang ya terdapat datang dari Al-Quran dan datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Abu Hurairah wa Anas bin Malik wa Usaid bin al-Khudair, ya, fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Dan apabila engkau melihat seseorang yang dia itu mencintai Abu Hurairah, dia mencintai Anas bin Malik, dia mencintai Usaid bin Khudair radhiyallahu anhum, fa'lam annahu sahibu sunnah, ketahuilah bahwa dia itu adalah pengikut sunnah insyaallah. Jadi diantara ya karakteristik ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah, adalah mereka mencintai para sahabat, mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allah berfirman, dan orang-orang yang datang setelah mereka, itu datang setelah para sahabat. Karena sebelum ayat ini Allah sebutkan tentang keutamaan orang-orang muhajirin, kemudian keutamaan orang ansor. Kemudian Allah mengatakan selanjutnya, dan orang-orang yang datang setelah mereka itu setelah para sahabat. Ya, maka mereka mengatakan, ya, orang-orang yang datang setelah sahabat ini berdoa untuk kebaikan sahabat. Yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan ampunilah dosa orang-orang beriman yang telah mendahului kami. Ya, itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ada kebencian kepada orang yang beriman. Jadi dia minta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai dalam hatinya ada kebencian terhadap para sahabat. Ya. Kalau Allah mengatakan kalau kita berdoa agar tidak dijadikan benci kepada sahabat, berarti kita wajib untuk mencintai mereka. Kita wajib untuk mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi di antara karakteristik Ahlus Sunnah adalah mencintai para sahabat. Ini hukumnya wajib, jemaah dimuliakan oleh Allah. Tidak boleh kita mengurangi kadar seorang pun dari para sahabat. Tidak boleh kita mencela seorang pun dari para sahabat. Ya, serendah apapun kedudukan ini orang ini di antara para sahabat, kita wajib untuk mencintai mereka. Ya, karena Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah mentazkiyah kebaikan hati mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memuji mereka dengan sebaik-baik pujian di dalam hadis-hadis beliau. Iya. Baik. Ya, pertanyaannya di sini, kenapa beliau menyebutkan Abu Hurairah, Anas dan Usaid bin Khudair, ya, 3 orang sahabat. Ya. Karena ketiga sahabat ini adalah, ya, Abu Hurairah adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan banyak hadis-hadis yang beliau riwayatkan, ya, itu ternyata ya menjadi duri bagi ahlul bid'ah, ya, menjadi pengganggu. Hadis-hadisnya Hurairah itu banyak mengganggu, ya, ahlul bid'ah, sehingga mereka tidak mampu leluasa menyebarkan bid'ah mereka karena sebab hadis-hadis yang disebarkan oleh Abu Hurairah. Maka untuk untuk melapangkan langkah mereka, penyebaran mereka terhadap kesesatan, maka mereka mencela Abu Hurairah, menuduh Abu Hurairah dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dia cuma 3 tahun bersama Nabi, masa meriwayatkan banyak hadis? Ya. Dan ingat, jemaah dimuliakan oleh Allah, para sahabat yang sudah lama masuk Islam,
Ya, di antaranya Abu Bakar dan Umar. Bukanlah mereka itu tidak banyak mengetahui hadis, tidak, mereka banyak mengetahui hadis. Karena begitu banyak riwayat yang kita dapatkan, ya, Nabi bersama dengan Abu Bakar dan Umar, Nabi bersama Abu Bakar dan Umar, senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu mereka tidak banyak meriwayatkan. Mereka banyak tahu tapi tidak banyak meriwayatkan. Berbeda dengan Abu Hurairah. Ya. Dia meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pula Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meriwayatkan juga hadis-hadis. Kemudian Usaid bin Khudair radhiyallahu taala anhu, ya, beliau juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sahabat-sahabat ini meriwayatkan hadis-hadis yang hadis itu menjadi duri penghalang bagi ahlul bid'ah untuk menyebarkan bid'ahnya, sehingga mereka khusus mencela sahabat-sahabat ini. Maka beliau khususkan namanya di sini. Siapa yang mencela? Apabila engkau melihat seseorang mencintai Abu Hurairah, ya, mencintai Anas bin Malik, mencintai Usaid bin Khudair, maka ketahuilah dia itu adalah pengikut sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyub, dan apabila engkau melihat seseorang dia itu mencintai Ayyub, yaitu Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, wa Ibn Aun, dan dia juga mencintai Ibnu Aun, yaitu Abdullah bin Aun Al-Basri rahimahullahu ta'ala, wa Yunus bin Ubaid, dan dia juga mencintai Yunus bin Ubaid Al-Basri, wa Abdullah bin Idris Al-Audi, wa Sya'bi, ya, dan Asy-Sya'bi, ya, Sya'bi itu Amir bin, ya, Amir Asy-Sya'bi, ya, terkenal dengan namanya Asy-Sya'bi, itu Amir, ya, Asy-Sya'bi, wa Malik bin Mughawwal, ya, atau Malik bin Mighwal, wa Yazid bin Zurai, ya, Yazid bin Zurai, wa Mu'adz bin Mu'adz, wa Wahab bin Jarir, wa Hammad bin Salamah, wa Hammad bin Zaid, wa Malik bin Anas, wal Auza'i, ya, Imam Al-Auza'i, ya, al-masyhur, wa Zaidah bin Qudamah. Ya, siapa apabila engkau melihat seseorang mencintai para ulama ini, fa'lam annahu sahibu sunnah, maka ketahuilah sesungguhnya dia itu adalah pengikut sunnah. Kenapa jemaah dimuliakan oleh Allah? Karena para ulama ini adalah para ulama, ya, yang memiliki andil yang besar di dalam periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka adalah para imam al-jarh wa ta'dil. Ya. Yang dengan pemahaman seperti itu mereka mampu menyeleksi kesahihan sebuah hadis, kelemahan dan kepalsuan sebuah hadis. Ya, sehingga ahlul bid'ah ketika mereka membuat hadis-hadis untuk menguatkan mazhabnya, menguatkan bid'ahnya, maka para imam-imam ini itu bisa mendeteksi bahwa hadis ini palsu dibuat oleh mereka, sehingga mereka tidak leluasa untuk menyebarkan bid'ahnya. Karena setiap hadis yang mereka buat-buat untuk menguatkan mazhabnya itu dimentahkan, ya, dengan pemahaman ilmiah, ya, tentang periwayatan hadis, tentang al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil ini adalah ilmu, ya, yang mempelajari tentang keadaan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Jadi orang-orang yang meriwayatkan hadis itu harus diketahui, dan dengan itu kita bisa mengetahui kesahihan atau kelemahan sebuah hadis. Dari siapa? Dari rawi-rawinya, orang-orang yang meriwayatkan hadis. Kan ada silsilahnya. Orang dulu meriwayatkan hadis zaman dimuliakan oleh Allah tidak sama seperti kita sekarang. Kita sekarang langsung mengatakan Rasulullah bersabda, selesai. Atau kita cuma menyebutkan sahabat, ya, dari Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda. Ya, kalau dulu kita sebut hadis seperti ini, maka kita dianggap sebagai orang yang matrukul hadis, ditinggalkan hadisnya. Ya, karena kenapa? Kau mengatakan Rasulullah bersabda padahal kau tidak pernah bertemu Nabi. Ya, kau mengatakan Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda padahal kau tidak pernah bertemu Abu Hurairah, maka anda ini pembohong. Ya, anda ini matruk, ditinggalkan hadisnya. Ya, kalau dulu ya kita sebut hadis di mimbar di mana-mana Rasulullah bersabda, atau paling tidak hanya menyebut sahabat, maka hadisnya itu tidak diterima. Ya, dulu itu zaman dimuliakan oleh Allah.
Ya, kenapa? Karena dulu orang bisa mendeteksi kesahihan hadis atau ketidakbenaran hadis ketika disebutkan rawi-rawinya, siapa orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Jadi orang menyebutkan, saya mendengarkan dari ini mendengarkan dari ini mendengarkan dari ini. Oh, sebut semua sampai Rasulullah bersabda. Ya, ketika dia menyebutkan orang-orang yang meriwayatkan hadis, ya maka bisa dideteksi, oh ini hadis tidak benar. Kenapa? Karena ada orang yang tidak dikenali di situ. Ada yang majhul. Ya, siapa itu fulan bin fulan? Siapa gurunya? Siapa murid-muridnya? Tidak diketahui. Ini orang yang majhul. Ya, tidak diketahui. Biografinya bagaimana? Tidak diketahui. Berarti ini orang bermasalah ini, maka dia dianggap sebuah hadis yang lemah. Ya, meriwayatkan hadis dari fulan. Dideteksi, oh ternyata ada fulan bin fulan. Itu orang yang suka berdusta kalau bicara. Ya, orang yang suka berdusta, orang yang suka bohong. Bahkan ayam pun dibohongi. Ya, dia panggil ayam, seakan-akan di tangannya ada makanan, ternyata tidak ada. Dia cuma mau tangkap ayam itu. Yang sebenarnya tidak diterima hadisnya. Ya, bahkan dianggap hadis palsu yang seperti ini. Ya, orang yang suka berdusta itu hadisnya hadis palsu, jangan dimuliakan oleh Allah. Dari para imam-imam ini, itu imam al-jarh wa ta'dil. Ya, imam-imam yang memiliki konsentrasi yang besar, ya, dalam meneliti keadaan-keadaan para rawi-rawi hadis. Dan masih banyak yang lainnya, jangan dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi mereka memiliki kontribusi yang besar, ya, sampai sehingga hari ini kita bisa mengetahui, ya, oh ini hadis sahih, ini hadis yang lemah. Kenapa? Karena imam ini mengatakan ini, imam ini mengatakan perawinya ini lemah dan seterusnya. Ya, maka ahlul bid'ah itu sangat membenci para imam-imam ahlus sunnah. Ya, para imam-imam yang punya andil besar, ya, di dalam menyeleksi kesahihan sebuah hadis atau kelemahan hadis. Ya, sehingga mereka tidak, ya, leluasa untuk menyebarkan, ya, kesesatan, kebid'ahan mereka. Kan salah satu cara ahlul bid'ah menyebarkan, ya, kesesatannya itu dengan membuat hadis-hadis palsu seperti Syiah Rafidhah. Itu sangat banyak hadis-hadis palsu yang mereka sebarkan. Tujuannya apa? Memotivasi orang untuk, ya, mengikuti mazhab mereka, pemikiran mereka. Ya, kan mereka tahu bahwa kaum muslimin itu mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya, kalau mereka hanya berkata dengan akalnya, maka mungkin orang tidak terima. Khususnya orang yang sudah memiliki pemahaman agama, dia tidak akan terima. Tapi kalau kita datang dengan hadis, kita sampaikan hadis-hadis Nabi, Rasulullah bersabda, ini dibuat-buat. Walaupun dibuat-buat, yang penting ada Rasulullah bersabdanya. Iya. Kadang disebutkan juga sanad dari ini, tapi dia membuat sanad-sanad sendiri, ya, yang tidak ketahui dari mana asalnya sanad itu. Ya, dia buat, jamaah dimuliakan oleh. Untuk apa? Untuk menguatkan mazhabnya, untuk menguatkan, ya, pemikiran mereka, dan untuk menyesatkan manusia tentunya. Karena orang itu kalau sudah buat hadis palsu, nyata-nyata dia tahu ini tidak benar penyandarannya dari Nabi, lalu dia sebarkan, tentu tujuannya untuk menyesatkan orang. Ya, maka ini tidak dibenarkan. Ya, karena itulah para imam yang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam ilmu periwayatan hadis, ya, itu dibenci oleh ahlul bid'ah. Ya, karena mereka menjadi duri, ya, bagi mereka, penghalang bagi ahlul bid'ah untuk menyebarkan bid'ah dan kesesatan mereka. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ahmad ibn Hanbal wal Hajjaj ibn al-Minhal wa Ahmad ibn Nasr wa zakarahum bi khairin wa qala bi qawlihim fa'lam annahu sahibu sunnah. Dan apabila engkau melihat seseorang yang mencintai Imam Ahmad bin Hanbal, mencintai Al-Hajjaj bin Minhal, mencintai Ahmad bin Nasr, wa zakarahum bi khair, dan menyebutkan tentang mereka, ya, dengan sebutan yang baik-baik, wa qala bi qawlihim, dan mereka berpendapat dengan pendapat mereka, fa'lam annahu sahibu sunnah, maka ketahuilah dia itu pengikut sunnah. Beliau sebutkan 3 orang ini, jamaah dimuliakan oleh Allah, karena 3 orang ini adalah 3 orang yang kokoh, ya, istiqamah di atas pemahaman, ya, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, Al-Quran kalamullah. Yaitu di masa, ya, di satu masa pemerintahan, di mana pemerintah pada waktu itu banyak terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah. Ya, banyak terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah.
sehingga mereka menolak sifat al-kalam bagi Allah, bahwa Allah itu tidak berbicara. Ya, otomatis kalau Allah tidak berbicara, Al-Quran itu bukan kalamullah, bukan ucapan Allah. Kalau bukan ucapan Allah, terus apa? Allah ciptakan. Itulah yang menjadi pemahaman pemerintah pada waktu itu. Dan pemerintah memaksa umatnya, memaksa masyarakatnya, memaksa rakyatnya untuk juga mengatakan seperti itu, bahwa Al-Quran itu diciptakan makhluk dan bukan kalam, bukan diucapkan oleh Allah. Padahal kan nyata-nyata Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran itu, Allah katakan sendiri dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu kalamullah. Ya, dia adalah kalamullah. Allah katakan sendiri seperti itu. Ya. Baik. Jadi tiga orang ini kokoh di dalam mempertahankan akidah Ahlus Sunnah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, bahkan Ahmad bin Nasr yang disebutkan di sini itu wafat. Ya, mati dibunuh. Ya, karena tidak mau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Dia tetap kokoh mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, sampai akhirnya beliau dibunuh. Ya, bahkan Ahmad bin Hanbal itu pindah penjara dari satu penjara ke penjara yang lainnya. Ya, dari satu algojo, tukang cambuk, ke algojo yang lainnya. Disiksa zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tidak mau mengatakan, pantang untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dia kokoh tegar mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, dan beliau sudah siap mati. Kalau memang resikonya mati, saya akan mati. Ya, tapi Allah melindungi beliau. Ya, sampai akhirnya setelah melewati beberapa masa kepemimpinan, maka Allah mendatangkan pemimpin yang baik. Ya, pemimpin yang adil, yang kemudian condong kepada pemahaman Imam Ahmad bahwa Al-Quran kalamullah, karena sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan sunnah Nabi SAW ala fahmi salafis salih, sesuai dengan pemahaman para as-salafus salih. Ya, maka Imam Ahmad dimenangkan, dan orang-orang yang tadinya punya pemahaman Mu'tazilah ini, yaitu urusannya dikembalikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Baik. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula yajlisu ma ahli al-ahwa fahzarhu wa 'arifhu fa in jalasa ma'ahu ba'da ma 'alima fattaqih fa innahu sahibu hawa. Beliau mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajul, dan apabila engkau melihat seseorang yajlisu ma ahli al-ahwa, dia duduk bermajlis bersama dengan ahlul ahwa, itu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, ahlul ahwa humul ladzina yattabi'una ahwa'ahum. Ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Wala yattabi'una al-kitab was sunnah, dan mereka tidak mengikuti Al-Quran dan sunnah. Innama yattabi'una ma tahwahu anfusuhum, dan mereka hanya mengikuti apa yang hawa nafsu mereka condong kepadanya. Fa idza khalafa al-kitab was sunnah ahwa'ahum, apabila hawa nafsu mereka menyelisih Alkitab dan sunnah, jadi apabila hawa nafsu mereka menyelisih Al-Quran dan sunnah, atau Al-Quran dan sunnah menyelisih hawa nafsu mereka, maka watarakul kitab was sunnah, dan mereka meninggalkan Alkitab dan sunnah, wa ma wafaqa ahwa'ahum akhadhuhu la an imanin bihi walakin li anna wafaqa ahwa'ahum. Jadi innama yattabi'una ahwa'a ma tahwa anfus, mereka mengikuti apa yang dicondongkan oleh hawa nafsunya atau apa yang hawa nafsunya condong kepadanya. Fa iza khalafa alkitab was sunnah ahwa'ahum, maka apabila hawa nafsu mereka menyelisih Al-Quran dan sunnah, wa tarakul kitab was sunnah, dan mereka meninggalkan Al-Quran dan sunnah, wa ma wafaqa ahwa'ahum akhazuhu la an imanin bihi, dan apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka maka mereka ambil. Jadi apa dari Al-Quran yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka ambil Al-Quran dan sunnah itu. La an imanin bihi, bukan karena dia beriman kepada Al-Quran dan sunnah, walakin li'anna wafaqa ahwahum, akan tetapi karena Al-Quran dan sunnah ini itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa hadhi, kata beliau, hadhi
tariqatul yahud, dan ini adalah caranya orang-orang Yahudi. Ini caranya orang Yahudi di dalam beragama, itu mengikuti hawa nafsu. Fa innal yahuda innama yuti'una ar-rusul fima wafaqa ahwa'ahum. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi ini hanya mentaati Rasul kalau sesuai dengan hawa nafsunya. Wa ma khalafa ahwa'ahum khalafu ar-rusula fihi. Dan apa yang menyelisih hawa nafsu mereka, maka mereka akan menyelisihi Rasul itu dalam masalah tersebut. Ya. Dan kalau mereka berbeda dengan para Rasul, ya, maka fa imma ay yaqtuluhum. Ya, mungkin saja mereka akan membunuh Nabi itu, Rasul itu. Wa imma ay yukadzibuhum, atau mereka mendustakan Rasul itu. Ini banyak orang Yahudi ini. Jadi kalau hawa nafsunya tidak sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, tidak sesuai dengan ajaran Rasul, dua kemungkinan. Ya, dibunuh Rasul itu, atau apa? Mereka akan mendustakan Rasul itu. Ya, Allah berfirman ya dalam surah Al-Maidah ayat 70, "Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum." Jadi setiap kali datang kepada mereka seorang rasul, bima la tahwa anfusuhum. Ya, Rasul datang dengan ajaran yang hawa nafsu mereka tidak condong kepada apa yang diajarkan oleh Rasul ini. Ya, fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Satu kelompok dari Yahudi ini mendustakan Rasul itu, dan kelompok yang lain ya mereka membunuhnya. Ya, membunuh Rasul itu. Ya. Ini bahayanya ya orang yang mengikuti hawa nafsu. Maka dia telah mengikuti jalannya siapa? Jalannya orang-orang Yahudi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi beliau mengatakan apabila engkau melihat seseorang duduk bersama ahlul ahwa, ya, dan ahlul ahwa ini ya itu juga gelar yang disematkan kepada ahlul bid'ah. Ya, karena ahlul bid'ah itu mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Mungkin saja mereka datang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, mereka punya dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, tapi Al-Qur'an yang mereka bawa itu difahami sesuai dengan pemahaman mereka. Tidak difahami sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dia fahami Al-Quran dengan pemahaman mereka, pemahaman tariqahnya, pemahaman mazhabnya, pemahaman ya imamnya. Tidak difahami berdasarkan pemahaman para sahabat. Atau mereka datang dengan hadis, tapi seperti itu juga. Ya, kalau hadisnya sahih maka mereka fahami berdasarkan pemahaman mereka. Ya, dan kadang mereka datang dengan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang tidak sahih. Ya. Jadi jamaah dimuliakan oleh Allah, ahlul bidah itu ya pengikut hawa nafsu, tidak jarang mereka datang di Al-Quran dan Sunnah, tapi difahami tidak berdasarkan pemahaman yang benar. Ya, makanya sering saya katakan ya perkataan Al-Imam Al-Albani rahimahullah, al-usulus salasah, ya 3 landasan pokok yang perlu dipegang teguh oleh seorang muslim hari ini. Ya, itu berpegang dengan Al-Quran, kemudian kedua berpegang dengan Sunnah, dan yang ketiga berpegang dengan pemahaman para sahabat. Yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Yang ketiga inilah yang banyak diselisih oleh ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat. Ya, banyak diselisih yang ketiga. Ya, kalau ada yang bertanya, kenapa harus pemahaman para sahabat? Kan kita juga bisa berfikir. Ya, kita juga bisa berfikir, kita juga bisa memahami. Kenapa harus pemahamannya para sahabat? Ya. Ya, mungkin ada yang berkata seperti itu. Ya, kita katakan kenapa harus pemahaman para sahabat? Karena seperti itulah yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi perintahkan kita beragama dengan mengikuti jalannya para sahabat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatukan ya antara jalan beliau dan jalan para sahabat sama. Ya, dalam hadis iftiraqul ummah, perpecahan, ya hadis tentang perpecahan umat. Ketika Nabi mengatakan wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semua di neraka illa wahidah, kecuali satu. Siapa satu itu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Dalam riwayat ada riwayat disebutkan al-jamaah. Mereka itu al-jamaah. Ya.
Ya, karena hadis yang datang dengan al-jamaah, akhirnya banyak orang bikin kelompok namanya al-jamaah. Ya, mulai dari jamaah ini, jamaah ini, jamaah itu, ya banyak. Ya, karena Nabi mengatakan al-jamaah. Ya, mereka ingin menipu umat bahwa mereka itulah yang dimaksud oleh Nabi dengan jamaah. Mereka bikin kelompok namanya jamaah ini, jamaah ini, jamaah ini. Ya, ternyata di dalam riwayat yang lain Nabi tafsirkan jamaah itu apa? Ya, jamaah itu adalah hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Jadi Nabi gandengkan jalannya dengan jalan para sahabat. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas jalan yang pernah ditempuh oleh saya dan para sahabatku hari ini. Ya, jadi jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya di hari itu, ya, siapa yang menempuh jalan itu, maka mereka itulah golongan yang selamat. Mereka itu al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari ancaman neraka. Ya, itu yang selamat. Nabi menggandengkan, menyatukan jalan beliau dan jalan para sahabat. Artinya apa? Zaman dimuliakan oleh Allah, pemahaman para sahabat, ya, itu harus kita gunakan untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tidak. Ya, tidak boleh tidak. Karena kalau kita mau pakai pemikiran kita, maka pemikiran kita beda-beda. Setiap orang akan berbeda di dalam memahami satu ayat. Ya, akan berbeda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah akan banyak berbeda. Taib. Jadi apabila kau melihat seseorang yang duduk bersama dengan ahlil ahwa, ya, ahlil bidah, maka kau katakan, beliau mengatakan fahzarhu, maka waspadalah dari orang itu, peringatkan orang itu. Ya, waspada dari orang itu, hati-hati. Wa'arifhu, dan ajarkan kepada dia, fahamkan dia, beritahukan kepadanya untuk tidak duduk bersama dengan ahlul ahwa tersebut. Ya, karena duduk bersama ahlul ahwa itu bisa memberikan pengaruh, ya, terhadap kesehatan mereka. Ya, pengaruh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, mungkin ada mengatakan saya mau ambil baiknya dan yang tidak baik saya tidak mau ambil. Ya, sekarang masalahnya bagaimana kau tahu bahwa itu baik atau tidak? Ya, kalau memang kau sudah bisa memilah baik atau tidak, ya tidak usah kau duduk sama dia. Kan kau sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, kalau kau katakan saya ambil baiknya dan saya buang buruknya. Sekarang bagaimana Anda tahu bahwa ucapan dia ini benar dan ini yang salah? Bagaimana Anda bisa memilah, mengetahui? Sementara Anda tidak menguasai Al-Quran, tidak hafal Al-Quran, tidak menguasai Al-Quran, tafsirnya tidak kuasai, tidak memahami banyak hadis-hadis Nabi SAW. Nah, bagaimana kita bisa membedakan ini benar dan ini tidak benar? Kan mau memilah benar atau tidak harus ada ukurannya, standarnya. Standar Al-Quran dan hadis ala fahmi salaf, sesuai dengan pemahaman salaf. Itulah standarnya. Ya, kalau Anda tidak punya standar, ya susah untuk kita bisa memilah ini baik dan ini tidak. Jadi mau mengetahui ini benar atau tidak, pertama harus kita memahami Al-Quran. Ya, ajaran dalam Al-Quran itu banyak. Kita harus memahami banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita tidak punya bekal ini, maka jangan. Ya, yang punya pun jangan. Ya, kecuali kalau Anda datang mau membantah, ya, mau mengingatkan, ya, maka silahkan. Kalau memang Anda melihat ada maslahat di situ, maka silahkan. Kalau Anda tidak melihat ada maslahat, ya, susah, walaupun sudah diingatkan susah, maka tidak perlu. Makanya kami buang-buang waktu, ya, menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga. Maka arifhu, ya, ingatkan dia, beritahukan dia untuk tidak melakukan perbuatan itu. Fa in jalasa ma'ahu ba'dama 'alimah, ya, kalau dia tetap duduk bersama dengan benarnya dan duduk bersama ahlul bid'ah, maka fattaqih. Kalau dia tetap seperti maka fattaqih. Ya, jauhilah dia. Hati-hatilah dengan dia. Fa innahu sahibu hawa, karena sesungguhnya dia juga sahibu hawa. Karena orang yang sudah tahu bahwa ini ahlul ahwa tapi dia tetap duduk sama dia, berarti dia seragam. Sama. Karena burung-burung itu zaman dimuliakan oleh Allah akan berkumpul sesama burung, ya, sesamanya jenis burung. Ya, biar bagaimana kau paksa itu burung merpati bergaul dengan burung elang, tidak akan mau. Ya, tidak akan mau, mesti dia lari. Ya, cari merpati juga. Ya, biar bagaimana kita paksakan itu burung walet menyatu dengan burung merpati, masuk di sarang burung merpati, tidak mau. Ya, sudah ada tempatnya, sudah ada kawanannya.
Ya, jadi setiap orang akan mencari kawanannya. Jadi orang yang sudah tahu, sudah kita peringatkan, sudah diingatkan, ini ahlul ahwa, jangan bersama mereka. Ya, dia tetap ya bersama dengan mereka. Ya, dia tetap bersama mereka, tetap bergaul dengan mereka, tetap ya ya duduk di majelis ilmunya, tetap seperti itu. Ya, maka berarti dia seragam. Maka beliau mengatakan fattaqih, maka hati-hatilah dengannya, jauhilah dia, fa innahu sahibu hawa, karena dia sama ya juga pengekor hawa nafsu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala zaman dimuliakan itu manhaj seperti ini, itu manhaj yang sudah Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an. Ini bukan ya omong kosong beliau, tapi ada dalilnya zaman dimuliakan oleh Allah. Allah katakan ya dalam surah An-Nisa ayat yang 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Ya, dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab an idza sami'tum ayatillah, itu apabila engkau mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari, ya, wa yustahza'u biha, dan ayat-ayat Allah diolok-olok. Dan ahlul ahwa itu mengolok-olok kitabullah, mengolok-olok ayat-ayat Allah. Dengan apa zaman dimuliakan oleh Allah? Dengan penafsiran-penafsiran mereka yang tidak benar. Ya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah dengan penafsiran-penafsiran mereka yang tidak sesuai dengan penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Allah? Fala taq'udu ma'ahum. Maka jangan duduk bersama mereka. Jangan duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghair. Ya, sampai mereka masuk dalam ucapan selain itu. Ya, innakum idzam misluhum. Kalau tidak, ya, kalian tetap bersama mereka, ya, padahal dia tidak merubah ucapannya itu, innakum idzam misluhum. Sesungguhnya kalian itu bersama dengan mereka. Ya, kalau begitu kalian itu sama dengan mereka. Jadi kata sama dengan mereka. Ya, karena burung-burung itu hanya akan ngumpul dengan burung sejenisnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa idza sami'ta ar-rajul ta'tihi bil athar, dan apabila engkau mendengarkan seseorang ta'tihi bil athar fala yuridu. Ya, apabila engkau mendengar seseorang, ya, engkau datang kepada membawa sunnah, membawa hadis. Ini hadis, ya. Fala yuridu, namun dia tidak menginginkan hadis itu. Dia tidak menginginkan hadis. Wa yuridul Quran, dia hanya menginginkan Al-Quran. Ya. Artinya dia hanya mau dengan Al-Quran saja, tidak butuh hadis, Al-Quran saja. Maka fala tashukka annahu rajulun qad ihtawa 'ala zandaqah. Maka jangan engkau ragu bahwa dia adalah seorang laki-laki yang membawa kezindikan, ya. Jadi dia orang yang zindik, itu orang munafik. Faqum min 'indihi wa da'hu, maka berdirilah darinya dan tinggalkan dia. Ya, jadi ada orang yang namanya Qur'aniyun atau ingkar sunnah. Jadi dia hanya mau dengan Al-Quran, ya, hanya mau mengambil Al-Quran tapi tidak mau mengamal hadis. Ya, padahal zaman dimuliakan oleh Allah, kata para ulama kita, ya, bahwa Al-Quran ahwaju bikatsir ila sunnah minas sunnati ila Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu sangat butuh dengan hadis. Ya, kenapa? Karena hadis itu menjelaskan sunnah. Ya, penjelasan dalam hadis, dalam Al-Quran itu ada penjelasannya dalam hadis. Jadi penjelasan dalam Quran ada penjelasan dalam hadis. Tapi banyak penjelasan dalam hadis, banyak sunnah-sunnah, banyak ajaran-ajaran tidak ada dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran. Dan Allah sudah mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Nabi ambil, apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Ya. Jadi sebenarnya orang yang mengatakan saya hanya mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau mengamalkan hadis, sebenarnya dia juga tidak mengamalkan Al-Quran. Ya, karena begitu banyak hadis dalil-dalil Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi, maksudnya apa yang diperintahkan Nabi ambil, apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Ya. Dan Allah juga mengatakan wa atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taati Allah, taati Rasul, mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Ya, bahkan kalau kita tidak mau mengambil hadis, ya, Nabi Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul", siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, ya setelah penjelasan itu, petunjuk itu jelas baginya. Menentang Rasul adalah menolak hadis. Tidak mengambil hadis beliau atau meragukan hadis beliau. Ya. Maka Allah katakan, "Wa may yushaqqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin", dan dia mengikuti selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Maka kami akan biarkan dia di dalam kesesatannya, ya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka, dan neraka itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi Allah dalam Quran banyak sekali dalil perintah untuk kita mengambil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis itu juga sebagai wahyu, jamaah dimuliakan oleh Allah. Wahyu. Karena Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu dari Allah. Dalam Al-Quran juga wahyu. Ya, Hasan bin Atiyah rahimahullah mengatakan, "Kana Jibril yanzilu bis sunnah kama yanzilu bil Quran." Ya, Jibril itu turun kepada Nabi membawa sunnah, membawa hadis sebagaimana dia turun membawa Al-Quran. Ya, fa yu'allimuhu iyyah kama yu'allimu Al-Quran. Maka dia Jibril ajarkan sunnah ini kepada Nabi sebagaimana ketika mengajarkan Al-Quran. Jadi dia sama-sama sunnah, sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, hadis itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bersumber dari logika pemikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi hawa nafsu, bukan, tapi dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika Nabi salah, maka Allah akan tegur, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibiarkan, langsung ditegur oleh Allah. Ya. Dan Nabi langsung meninggalkan perbuatannya itu kalau memang itu ada teguran dari Allah bahwa itu adalah sebuah kekeliruan. Ya. Jadi beliau mengatakan, jangan kau ragu bahwa orang yang seperti itu zindik. Ya, berdirilah darinya dan tinggalkan dia. Ya, tinggalkan dia, jamaah dimuliakan oleh Allah. Tidak perlu kita orang seperti mau diajak debat, tidak perlu. Ya, karena kesesatannya sudah jelas. Bagaimana kalau kita mau berdebat? Kita dalilnya hadis, sementara dia tidak mau terima hadis. Ya, kan kita mau dialog sama orang harus sepakat dulu. Ya, ini Al-Quran, kau yakin isinya? Ya, yakin. Ini hadis, kau yakin isinya? Yakin. Ya, oke, kita lakukan dialog. Ya, tapi kalau dia sudah menolak hadis, ya bagaimana mau dialog? Dalil kita hadis, dia tidak terima hadis. Ya, maka kita hanya akan mendengarkan kekufuran yang membuat kita panas. Ya, maka tinggalkan orang seperti ini. Ya, karena tetap bersama dia, ya, membuat kolesterol naik, darah tinggi naik dan seterusnya. Maka tidak perlu dipusingkan orang yang seperti itu. Ya, tayyib, kita cukupkan sampai di sini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdih, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.